Injil Matius pasal 11. Sesudah Yesus selesai berpesan kepada kami ke-12 muridnya, kami pun berpisah, dan dia pergi ke kota-kota di daerah Galilea untuk mengajar dan memberitakan kabar baik dari Allah kepada orang-orang di situ. Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan, dan Yesus mengajar tentang pelayanan Yohanes. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang berada di dalam penjara, dan ia mendengar tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Jadi Yohanes menyuruh beberapa orang muridnya pergi kepada Yesus untuk menanyakan, "Apakah Bapa ini utusan yang dijanjikan kedatangannya? Ataukah kita masih menunggu orang lain?" Jawab Yesus, "Kembalilah kepada Yohanes dan ceritakanlah apa yang sudah kalian sendiri dengar dan lihat hari ini, yaitu bahwa sekarang banyak orang buta melihat, orang-orang lumpuh berjalan, orang-orang yang sakit kulit yang menular disembuhkan, orang-orang yang tuli bisa mendengar, orang-orang mati dibangkitkan, dan kabar baik dari Allah sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. Dan beritahukanlah kepadanya, sungguh diberkati orang-orang yang tidak meragukan aku." Waktu murid-murid Yohanes baru pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Dia berkata, "Sebelum pelayananku dimulai, kalian sudah pernah pergi jauh keluar masuk padang gurun untuk melihat orang lain, bukan? Tentu kalian tidak pergi begitu jauh untuk melihat sesuatu yang biasa saja. Ya, karena memang orang tidak bisa berjalan jauh hanya untuk melihat sehelai rumput yang bergoyang karena ditiup angin. Sebenarnya kalian mencari apa pada waktu itu? Pastilah kalian tidak pergi untuk melihat seorang yang berpakaian sangat indah. Karena orang-orang yang memakai pakaian seperti itu tidak ada di padang gurun, tetapi di istana raja. Jadi, apa yang kalian cari di sana? Seorang nabi, bukan? Ya, aku katakan kepada kalian bahwa kedudukan Yohanes jauh lebih penting daripada seorang nabi. Karena dialah yang dimaksudkan ayat kitab suci yang mengatakan, "Perhatikanlah, aku akan menyuruh utusanku lebih dulu, supaya dia menyiapkan jalan sebelum aku mengutus engkau." Pada waktu Yohanes Pembaptis mulai melayani sampai sekarang ini, pekerjaan untuk mendirikan kerajaan Allah berkembang dengan cepat, biarpun orang-orang menentangnya dengan kekerasan dan berusaha menguasainya. Yang kukatakan ini benar, Yohanes Pembaptis lebih besar daripada semua orang yang pernah dilahirkan. Tetapi dalam kerajaan baru yang Allah sudah mulai dirikan, semua orang yang menjadi anggota kerajaannya itu akan dianggap lebih besar dari Yohanes, bahkan orang yang kedudukannya paling rendah sekalipun. Karena semua nubuatan dalam hukum Taurat dan buku para nabi tertuju kepada zaman sekarang ini, di mana Allah mulai mendirikan kerajaannya. Dan zaman ini mulai dari permulaan pelayanan Yohanes Pembaptis. Kalau kalian siap menerima ajaran ini, Yohanes adalah orang yang menggantikan Nabi Elia, yaitu dia yang dijanjikan untuk datang. Nah, buat apa telingamu itu? Dengarlah itu. Sekarang aku akan memakai contoh yang menggambarkan kebanyakan kalian yang hidup pada zaman sekarang ini. Kebanyakan kalian seperti dua kelompok anak-anak yang bermain di halaman. Kelompok yang satu berseru kepada kelompok yang lain, "Setiap kali kami mengajak kalian bermain sesuatu, kalian tetap tidak mau. Kalau kami meniup lagu tarian dengan suling, kalian tidak mau menari. Pura-pura berkabung, kalian tidak mau bermain pura-pura meratap." Artinya begini, kalian menolak pekerjaan Allah, bagaimanapun bentuknya. Karena waktu Yohanes Pembaptis sedang melayani Tuhan di antara kalian, dia sering berpuasa dan tidak minum air anggur. Tetapi kalian berkata, dia dikuasai setan. Lalu anak manusia, yaitu aku pun datang, dan aku makan dan minum air anggur seperti orang pada umumnya. Tetapi kalian berkata,
Lihat, dia makan dan minum dengan rakus. Dia juga teman para penagih pajak dan orang-orang berdosa lainnya. Meskipun begitu, kebijaksanaan Allah selalu terbukti benar melalui hasil-hasilnya. Hukuman bagi orang yang tidak mau percaya. Pada waktu itu, Yesus memberikan teguran keras terhadap kota-kota di mana dia melakukan lebih banyak keajaiban, karena banyak penduduk kota-kota itu tidak mau bertobat. Yesus berkata, "Celakalah kalian, orang-orang Korazim! Celakalah kalian, orang-orang Betsaida! Betapa ngerinya nanti hukuman Allah atas kalian! Karena seandainya keajaiban-keajaiban yang aku sudah lakukan di antara kalian terjadi juga pada zaman dulu di Tirus dan Sidon, maka sudah dari sejak lama mereka sungguh-sungguh bertobat dan menangisi dosa-dosa mereka. Karena itu aku sungguh-sungguh berkata kepadamu, bahwa pada hari pengadilan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada kalian jauh lebih berat daripada hukuman yang akan dijatuhkan kepada penduduk Tirus dan Sidon. Dan kalian juga para penduduk Kapernaum, kalian pikir bahwa kalian akan ditinggikan sampai mendapat kehormatan besar di surga? Tidak, kalian akan dibuang ke dalam neraka. Karena seandainya keajaiban-keajaiban yang aku sudah lakukan di antara kalian terjadi pada zaman dahulu di Sodom, mereka sudah bertobat dan kota itu akan tetap ada sampai sekarang. Karena itu aku sungguh-sungguh berkata kepadamu bahwa pada hari pengadilan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada kalian jauh lebih berat daripada hukuman yang akan dijatuhkan kepada penduduk Sodom." Kesusahan-kesusahan yang berat menjadi ringan. Pada waktu yang sama Yesus berkata lagi, "Aku memuji Engkau ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Engkau sudah merahasiakan ajaran-ajaran tentang kerajaan-Mu itu dari orang-orang yang bijak dan yang punya banyak pengetahuan. Tetapi Engkau nyatakan hal-hal itu kepada siapa saja yang bersedia menerima ajaran benar dengan hati yang polos seperti anak-anak kecil. Karena benar ya Bapa, itulah yang menyenangkan hatimu. Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepadaku. Tidak seorang pun mengenal aku, yaitu anaknya, kecuali Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapakku, kecuali aku dan orang-orang yang hendak aku perkenalkan kepadanya. Datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat, karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Tunduk dan bergantunglah kepadaku. Belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu pun akan merasa lega. Karena kalau tunduk dan bergantung kepadaku, bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban yang kuberikan pun ringan.